bersama kakak dan juga abang yang ganteng ya. Dan satunya lagi mereka mampu memberikan aura positif untuk anak-anak muda di luar sana daripada mereka menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang nggak penting misalkan ya. Lebih baik bergabung bersama mereka. Caranya silakan. Oke, untuk bergabung dengan Peace Lighter Association, teman-teman bisa menghubungi IG kami langsung, yaitu Peace_Lighter_Association. Jadi di situ bisa nanti tanya-tanya, dan nanti kami akan buka open recruitment untuk teman-teman yang ingin bergabung. Dan tentu aja di situ nanti ada seleksi yang kami ingin melihat kapasitas apa yang bisa dibudidayakan dari kalian semua. Oke, jadi ada semacam rekrutmennya juga ya, ada tes-tesnya juga. Syaratnya harusnya seperti apa sosok ini bisa kalian rekrut, Bang Mujir? Yang pertama adalah komitmen dari diri sendiri, punya di dalam hati itu punya rasa untuk membantu sesama dan membantu masyarakat. Dan yang kedua itu kami, karena kita sekarang mainnya tidak di lokal tapi di internasional, maka harus bisa berbahasa Inggris. Dan harus punya paspor. Iya, salah satunya. Wajib ya. Harus bisa berbahasa Inggris dalam artian agar memudahkan komunikasi dengan banyak orang juga. Tapi kalau nggak bisa nih, pengen gabung tapi nggak bisa bahasa Inggris, nah itu gimana? Ada nggak solusi lain? Ada solusi lain, dan kami juga dari komunitas Peace Lighter ini membuka forum untuk belajar bahasa Inggris bersama, yang mana di anggota, cuma anggota nanti kami akan membuka forum bahasa Inggris bersama yang gunanya nanti bisa memudahkan kawan-kawan untuk bisa berinteraksi ke dunia internasional. Itu gratis? Itu gratis untuk anggota. Untuk anggota. Artinya banyak kemudahan sekali buat kalian yang pengen bergabung dengan komunitas mereka, di mana kalian bisa bergabung, dapat pendidikan, belajar berbahasa Inggris ya, dan kalian juga akan nanti keliling dunia ya. Mana tahu kalianlah nanti kalianlah yang akan bergabung dengan mereka. Sosok kalian yang akan mungkin dicari sama mereka sendiri ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Dian. Saya ucapkan sukses terus untuk komunitasnya. Lain kali ajak saya ya. Terima kasih banyak. Oke, baik pemirsa, yang memang kita membutuhkan sosok-sosok anak-anak muda yang luar biasa banyak sekali ya, untuk mengisi kekosongan yang ada di Banda Aceh sendiri. Bahwasanya kita melihat ada ya seperti mungkin isu-isu yang seperti sosial, di mana yang katanya segala macam pengobatan gratis, tapi nyatanya banyak kok orang-orang yang nggak mampu tapi mereka nggak bisa berobat gitu ya, karena terbatasnya biaya seperti akomodasi dan juga biaya makan dan juga seperti mau tinggal di mana selanjutnya ya. Nah, kemudian lagi masalah pendidikan, percaya nggak sih kalau di Aceh sendiri anak-anak Aceh ini semuanya harus sekolah? Harus emang. Harus sih. Bukan di Aceh doang sih, seharusnya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia juga anak-anak wajib bersekolah. Tapi kan sekarang yang menjadi masalah adalah tingkat sosial mereka, yang mungkin mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup, ya, tidak ada uang untuk membeli baju seragam, untuk membeli buku pelajaran, bahkan memang biaya untuk sekolah semuanya gratis ya. Nah, dengan ini saya harapkan untuk adik-adik di luar sana yang memang masih dalam usia sekolah ya, mudah-mudahan pendidikan kalian cukup aman-aman ya, tidak ada terkendala apapun yang pastinya. Boleh nggak sharing tentang misalkan masalah tadi, ini kan mereka katanya harus bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Bisa nggak? Hah? Bisa nggak bahasa kalbu, bisa ya? Little. Little I can katanya. Oke, terima kasih banyak untuk tadi teman saya Dian dan juga Mujir. Saya akan menghadirkan kembali narasumber ataupun bintang tamu saya di pagi kali ini ya. Oke, halo, assalamualaikum kakak. Assalamualaikum. Saya hari ini banyak dapat ciuman ya. Silakan duduk. Ya, ini adalah Aceh Gino ya. Dan selamat datang di rumah saya. Silakan diminum walaupun hanya air mineral. Dan ini sangat menyehatkan, apalagi untuk kalian ini ya. Ini kan dari komunitas apa? Bener ya? Iya, benar sekali. Apa itu apa sih gitu? Boleh nggak sih cerita? Boleh kenalan dulu dengan kakak siapa, dengan kakak siapa? Silakan kak. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASI. Ya, saya dengan Oktalia Sabrida, panggilannya biasa dipanggil Lia, dan ini teman saya. Saya Cut Ai, dan saya adalah pengurus Aceh Peduli ASI. Kak Cut dan juga Kak Lia. Kak Lia. Ai. Kak Ai, oke. Kak Ai adalah anggota dari apa? Aceh Peduli ASI. Ya. Oke, berarti sudah berkeluarga ya? Udah. Sudah.
Haruskah semua ibu-ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki anak bisa bergabung, atau bisa juga anak-anak remaja yang belum berkeluarga? Ya, jadi kita sampai dengan hari ini ada 22 pengurus ya di dalam Aceh Peduli ASI, dan masih ada yang masih gadis. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk bergabung sebagai pengurus ini yang harus menikah ya. Jadi yang masih gadis juga bisa. Nah, sebenarnya Kak Ai untuk tupoksinya sendiri, adik-adik yang belum berkeluarga gitu kan, mereka sebenarnya atas dasar apa pengen bergabung? Sebenarnya mereka itu bergabung ketika dibuka open recruitment waktu setahun yang lalu ya. Nah, biasanya kami memang sangat terbuka untuk siapapun yang berniat untuk menyukseskan Aceh, menyukseskan ASI di Aceh. Gitu. Jadi kalau sebenarnya mereka yang single justru lebih mudah ya Kak ya, untuk terjun ke lapangan, misalnya untuk mereka menjadi konselor, mereka justru lebih mudah untuk ngomong ke masyarakat bahwa untuk mempromosikan Aceh Peduli ASI gitu. Bahwa ternyata yang wajib sekali tahu Aceh Peduli ASI itu nggak hanya ibu menyusui, tapi juga yang masih gadis, bahkan sampai ke nenek-neneknya gitu ya Kak ya. Gimana kalau yang bagi para suami gitu? Nah, lebih apalagi dalam untuk menyukseskan menyusui pada seorang ibu itu kan memang sangat membutuhkan dukungan. Yang paling penting yang pertama sekali adalah dukungan dari suami. ya. Oh, Suami benar-benar. dan keluarga yang paling penting. Jadi karena kenapa? Apalagi yang punya pengalaman pertama sekali hamil, pertama sekali punya anak ya, yang katanya menyusui itu apa alami urusan perempuan gitu, tapi nyatanya banyak masalah yang dihadapi oleh ibu-ibu yang pertama sekali menyusui. Nah, yang paling penting adalah supaya jangan lari ASI ini ke susu formula. Yang paling penting adalah dukungan suami, karena kalau sudah ibunya stres, ASI tidak keluar di minggu-minggu pertama, di hari-hari pertama gitu. Nah, ini biasanya apalagi kalau ada nenek yang di rumah ya, ada nenek di rumah, itu langsung kalau udah ibunya stres, tidak ada dukungan dari suami, tidak ada dukungan dari keluarga, akhirnya bayi yang harapannya dalam 6 bulan itu dikasih ASI saja atau ASI eksklusif ya kita sebut. Nah, akhirnya diberilah susu formula. Diberilah pisang. Iya, diberilah pisang. Bahkan budaya kita di sini memang pemberian pisang itu memang sangat sangat inilah masih banyak gitu. Karena itu juga sangat-sangat membahayakan untuk kesehatan si bayi ya. Oke, jadi memang untuk edukasi pemberian ASI ya, komunitas apa ini memang sangat berperan penting untuk ibu-ibu dan juga para suami ya. Jadi jangan sampai nanti kita seperti yang ya meremehkan ya mungkin ya Kak ya. Boleh kita lihat VT-nya dulu. Asik semuanya. Ayo papa. Ada dari mama. Ayo papa, pijat punggungnya sang mama. Cuma waktu 3 menit, gak lama. Mama sampai duduk ke depan, papa di belakang. Siap jempol. Tapi tulang belakang, setiap ruas leher ke ekor. Ayo papa, kita pijat oksitosin, biar lancar ASI ada dari mama. Ayo papa, pijat punggung sang mama, cuma butuh 3 menit saja. Ayo, pijat oksitosin, pijat punggung ibu menyusui supaya ASInya lancar. Iya, makin happy, makin lancar menyusui, makin sehat anak bangsa Indonesia. Siap. Ayo papa, kita pijat oksitosin.
saya memberikan susu formula. Padahal saya inginnya adalah susu eksklusif, ASI eksklusif. Iya. Ya, seperti apa? Ya, jadi harapannya bagi ibu muda pertama sekali ya, apabila dalam hari-hari pertama itu ASINya tidak keluar. Nah, yang paling penting pertama sekali adalah jangan panik. Ya, kenapa jangan panik? Karena stres itu semakin membuat ASI tadi tidak keluar seperti itu. Nah, harapan kita ada di sini semua ya, kita sebagai pengurus Aceh Peduli ASI mengharapkan bagi ibu-ibu muda yang memang butuh bantuan seperti itu, jangan langsung memberikan sufor pada bayinya, tapi silakan hubungi kami. Ya, ini kasih ASI, tanya saya. Tanya saya. Ya, tanya boleh saya. nomornya? Ya, Ya, promosi nomornya boleh? ya. Jadi tadi kita udah Betul. ini ya, kan kita tinggalkan nomor HP adminnya, atau boleh follow di Instagram @acehpeduliasi. Ya, jadi kita juga biasanya 2 minggu sekali itu akan melakukan edukasi kelas mini. Jadi itu maksimal memang kita hanya menerima 25 orang pertama yang mendaftar karena kelas mini, jadi nggak banyak-banyak seperti itu. Kapan itu akan dilakukan? Kemarin saya baru memberikan materi, jadi nanti 2 minggu lagi itu dengan materi yang lain gitu. Jadi memang setiap 2 minggu sekali. Jadi ya sebaiknya jangan langsung memberikan support, tapi boleh menghubungi konselor untuk bisa home care, membantu masalah ibu menyusui. Karena gini, sebenarnya dalam proses tidak keluar ASI itu sebenarnya bukan ASI yang tidak ada, tetapi posisi dan pelekatan yang belum benar, belum sempurna. Banyak pengalaman kita yang kita jadi ada 10 konselor ya, dari 22 pengurus itu ada 10 orang konselor. Nah, pengalaman yang sudah alhamdulillah ibu-ibu yang kita bantu dengan masalah tidak keluar ASI di hari-hari pertama kelahiran itu bisa kita bantu dan bisa kita tangani gitu dengan membenarkan posisi dan pelekatan. Oke. KAI boleh tambahin apa ini? Tentang bagaimana kita melihat tadi kan ASI tidak keluar. Bisa konsultasi, tapi nggak sempat nih, misalnya nggak sempat nelpon ini gitu konselornya sendiri. Apa yang hari itu yang bisa dilakukan seorang ibu apa nih, Kak? Sebenarnya kalau saya pribadi nih ya, menurut saya pribadi ketika sebelum melahirkan itu kan kebiasaan ibu-ibu pasti cari baju yang lucu-lucu gitu ya. Nah, sekarang dengan dulunya saya belum ada nih Aceh Peduli ASI, karena memang Aceh Peduli ASI didirikan pada tanggal 6 Agustus 2016, 2 tahun yang lalu. Dan 2 hari setelahnya itu kita langsung audiensi ke gubernur. Pada saat itu Masih 3 pengurus saat masih itu. 3 pengurus yang dengan satu orang konselor. Nah, ketika pada awal hari-hari menuju hari-hari melahirkan itu, setelah melahirkan itu yang harus diingat kembali adalah info-info yang kita cari selama hamil. Apa aja sih yang kita cari selama hamil? Jadi nggak harus belanja baju yang lucu, tapi kita juga bisa cari bayiku tahan berapa lama ya nggak menyusui gitu. Misalnya 3 hari pertama kan bayi masih punya cadangan lemak gitu ya, Kak. Iya, 5 hari bahkan. 5 hari. Jadi tidak diberikan susu bisa juga. Iya bisa. Yang penting dia tetap ngenyot ke ibunya gitu ya. Kebanyakan orang berpikir ini anaknya nangis pasti haus nih, pasti lapar nih, udah langsung kasih air putih, langsung kasih susu gitu ya. Nah, padahal sebenarnya ketika yang tahu ASI kita itu ada atau enggak itu cuma dia, karena dia yang ngenyot gitu kan, karena kan dia yang langsung nempel ke kita gitu, bukan orang di sekitar kita seperti itu. Jadi saran saya bagi yang mau melahirkan, jangan beli dot. Jangan beli dot, jangan searching dot apa yang terbagus, yang apalagi yang gimana Kak, yang menyerupai payudara gitu. Payudara siapa gitu ya serupai gitu ya. Terus yang kedua, jangan menyediakan termos air panas. Jadi kan waktu saya melahirkan itu satu lorong itu hampir semuanya ada termos air panas dan ada botol dot. Untuk jaga-jaga sebenarnya ya. Jadi memang langsung ASI-nya belum keluar gitu. Tapi langsung, anaknya nggak dikasih juga ke ibunya gitu. Maksudnya karena memang dia merasa belum keluar, ya udahlah susu aja gitu. Oke, baik. Nah, mungkin juga pemirsa ada yang penasaran, kita boleh berdiri, saya minta tolong untuk Kakak Lia dan Kak Ai ya. Boleh nggak sih Kakak mungkin yang
Melakukan pijat melakukan oksitosin ya. memberikan contoh bagaimana cara Oh, melakukan iya. pijat Ayu sitoksinnya lagi sendiri. hamil. Oh begitu. Nah, jadi pada Iya. ibu hamil itu enggak Nggak boleh. Nggak boleh, itu Oke, kontrak- boleh balik ya. boleh. Ya, Kontraksi. pemirsa kita melihat Ya, bagaimana cara Ya, ya. ini Jadi, sebenarnya posisi ibunya posisinya- duduk ya. Oh, duduk. Posisi Silakan, ibu silakan, duduk. silakan. Jadi biar santai. Nggak masalah. Nggak apa, nggak Nggak, apa. karena gini, posisi duduk sambil Tangannya bersandar dilipat, jadi gini. dan tali bra jatuh. dibuka. Ini dibuka semua. Iya, iya. Jadi, Bagian dalam dibuka semua. Jadi Jadi seperti yang ini. dipijit itu sepanjang tulang leher. Tangannya gini. Tulang oke? belakang. Tulang belakang. Nah. Sampai sepanjang Tulang sampai ekor. los ekor. Jadi posisi Sesuai nyanyi Iya. tadi. Oh baik. Dengan Posisi jempol. si ibu hamil Menggantung. ibu Begini, menggantung. Di meja gitu ya, menggantung. Yang Seperti belakang ini. tinggal urut ke belakang. Berapa lama 3 durasinya? sampai 5 menit ya Kak ya? Iya, Nah, 3 sampai 5 menit. Kemudian Udah, Gitu aja. begitu saja. ya, gitu saja. Jadi sebenarnya yang bekerja itu jempol tangan Jempol. ya. Sangat sederhana bagaimana Jempol tangan. dapat menghasilkan ASI, ASI. Iya. yang banyak juga Iya. ya. Jenis makanan apa yang harus dilakukan, yang dikonsumsi sama ibu Menyusui. selama hamil sampai menyusui? Iya. Kai. Supaya asinya lancar. Ya jelas. Sebenarnya Kak Okta nih yang harus menjawab. Iya. Oh baik baik kali. Karena udah konselor kan gitu. Iya. Baik, jadi sebenarnya mindset tentang booster ASI itu harus dibuang jauh-jauh, ya. Itu yang paling penting. Jadi jangan pernah kita menganggap dengan minum ini ASI saya akan banyak gitu. Karena sebenarnya pada prinsipnya dengan mengkonsumsi gizi menu seimbang itu sudah oke gitu. Dengan memperhatikan karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, dan vitamin-vitamin bahkan mineral itu sudah cukup gitu. Jadi dari makanan sehari-hari saja, dari ikan, nasi, sayur seperti itu. Yang penting kebutuhan menu gizi seimbangnya sudah terpenuhi. Ada pantangan nggak sih makannya? Nggak Katanya ada. nggak boleh makan durian. Iya. Sebenarnya kan kalau semakin ibunya happy, maka semakin banyak produksi asinya. Yang penting si bayi itu harus selalu ngenyot, harus selalu menyusui kayak gitu. Jadi semakin sering ASI itu kan supply and demand. Jadi ketika semakin banyak dikeluarkan, maka semakin banyak juga akan dihasilkan. Oh gitu. Nah, Nah kalian mungkin. untuk pasangan suami istri yang baru menikah nih, Iya. yang berencana juga ingin punya anak, kemudian apa yang harus diperhatikan nih Kak? Ya, supaya ASINya tercukupi dan sukses ASI eksklusif ya. Betul, Iya. dan anak juga lahir dengan sehat. Iya, yang paling penting sebenarnya memang bagi pasangan muda yang akan merencanakan punya anak ya sebaiknya sudah bolehlah mencari ilmu tentang perasian ya, tentang perasian boleh apakah searching. Nah, seperti kita juga mengharapkan bagi masyarakat di sekitaran Banda Aceh dan Aceh Besar itu setidaknya bolehlah ikut di kelas mini edukasi menyusui yang diadakan oleh Aceh Peduli ASI setiap 2 minggu sekali. Seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan ada rencana, Bang? Oke, harapannya deh untuk ibu-ibu di luar sana. Oh sorry, satu lagi saya pengen nanya. Tergelitik dengan iklan, banyak sekali iklan yang ibu-ibu agar asinya bagus, bla 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 tadi sempat dijelaskan. Sebenarnya kan untuk iklan susu saja sudah dilarang ya. Iya, Tapi benar. masih banyak juga pemerintah seperti tutup mata. Iya. Ya. Komponen ASI jauh lebih baik daripada susu formula. Nah, harapan untuk pemirsa di rumah apa nih, Kak? Ya, harapannya yang saya katakan tadi ya, setelah mencari tahu, setelah membandingkan tahu nih perbandingan tentang ASI dan susu formula gitu. Jadi kalau kita sih berharap kalau terlalu melarang misalnya untuk jangan beli susu, mungkin dilema ya, dilema gitu. Tapi ya sebagai penggiat komunitas ASI, ya kami berharap istilahnya ASIES Suforno gitu. ASIES Suforno, Ya, bener. no, No-nya begini. ASIES Suforno gitu. Jadi ya rajin-rajinlah mencari tahu gitu. Saat ada masalah menyusui, jumpai orang yang tepat. Oke, baik. Kak, Kai, untuk teman-teman yang pengen gabung sama apa, harus kemana nih konsultasinya? Oke. Sejauh ini kami Aceh Peduli ASI tidak lagi membuka open recruitment, tapi kami membuka untuk relawan komunitas Aceh Peduli ASI yang mana insya Allah beberapa waktu ke depan akan kita legalkan ya, akan kami launching di Instagram Aceh Peduli ASI. Relawannya bertugas untuk apa? Biasanya
kami membutuhkan relawan itu untuk sebagai yang mengedukasi langsung ke masyarakat. Biasanya di sekitar kita tuh, misalnya di daerah tinggal tempat saya, cuman saya sendiri nih yang paham ASI. Nah, mungkin dia lah yang mungkin bisa bikin kayak Inilah kelas. kelas terus mengundang kita gitu, seperti itu, mengundang konselor dari Aceh Peduli ASI seperti itu. Terus juga kemarin kita baru melaksanakan seminar nasional pada saat mengundang langsung ibunya dari para konselor yaitu Mbak Hesti. Nah, di situ kita membutuhkan relawan karena memang acaranya besar dan sampai hampir 200 orang yang mendaftar. Itu. Ya, pemirsa, kita diberikan kesehatan, ya, kita juga diberikan kemampuan cara berpikir kita juga, ya. Jadi kita harus pintar-pintar tadi mencari tahu, membaca minimal, ya Kak, ya. Oke, baik, silakan, terima kasih banyak untuk Kakak, ya. Dan sukses terus untuk apa? Salam untuk Dokter Aslinarnya. Oke, iya. Saya langganan biasa sama dokter tersebut, ya. Oke, terima kasih, dan pemirsa, ya. Kita sudah bincang-bincang dengan tadi bintang tamu kita yang berasal dari komunitas APA, di mana Aceh Peduli ASI. Memang kita harus berani mengambil keputusan di mana setiap anak yang lahir, si anak wajib mendapatkan ASI eksklusif yang pastinya. Oke, Rais, boleh dong komentarnya. Rais ini orang tua masih sehat, alhamdulillah? Masih, alhamdulillah. Masih, ya. Pernah nanya nggak sih dulu dikasih susu gitu, apa dikasih ASI? Sharing, ya kan mana tahu aja. Yang pasti pernah sih. Pernah ya pastinya. Ya. Kalau terakhir Rais ingat minum susu formula itu terakhir tahun umur berapa? Kurang sih, kurang tahu. Kurang tahu ya. Ya. Kayaknya sekolah masih minum Sekolah ya. masih minum. Karena makanya tinggi. Suka minum susu. Oh, tinggi bener-bener juga kalsiumnya, Ya, luar biasa kalsiumnya. sekali ya. Pemirsa, memang Aceh Gino memberikan kesempatan untuk anak-anak muda di luar sana yang pengen ikut eksis bersama Aceh Gino, bersama saya Gusti Ada, yang pastinya Anda bisa langsung follow Instagram saya di @Agus, ya, Agus, jangan salah, atau bisa juga WA saya aja deh, WhatsApp di 0823 60 30 26 62, ya. Saya promosiin sekali lagi untuk Anda, anak-anak muda yang punya komunitas, punya klub juga, punya lembaga, aktif di bidang sosial, kemanusiaan dan sebagainya, bisa langsung WhatsApp saya di 0823 60 30 26 62, ya. Oke, ini adalah bintang tamu kita yang terakhir, ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo Nurse, saya panggilnya Nurse ya, bener ya? Boleh. Oke. Warnanya bagus sekali. Halo, dengan siapa? Dengan Taufik Dayat. Taufik, silakan. Terima kasih banyak sudah datang di sini. Ya, sama-sama. Ini adalah dari Barisan Muda Ikan, benar? Ya. Ya, jangan salah ya, Ikatan Keluarga Anti Narkoba, Narkoba. di mana mereka gencar sekali untuk mengkampanyekan no narkoba, ya, stop Ya, narkoba stop juga. narkoba, lawan narkoba. Lawan narkoba. Warnanya memang seperti ini ya, saya lihat sekali di Facebook, di Instagram Pak Syarul Maulidi ya. Oke, beliau sekarang di mana? Beliau lagi mungkin kerja ataupun ada aktivitas-aktivitas yang Maksudnya lain. beliau tetap stay di Banda Aceh ya? Tetap stay di Banda Aceh. Oke, Banda Aceh. ini ada Barisan Muda Ikan yang keberapa gitu? Kalau ini kebetulan kami generasi pertama, yaitu terbentuk kemarin di tanggal 26 Agustus 2017, dan kami ini pengurus yang pertama. Pengurus yang pertama. Pengurus yang pertama. Memang sasarannya adalah anak-anak muda ya kalau Ya. untuk Barisan Ikan. Umur berapa biasa kalau targetnya? Jadi anti narkoba Barisan Muda Ikan sudah go school juga ya, go to Iya. school ya. Namanya programnya Go to School. Going to school. Going to school. Apa yang bisa kalian berikan sosialisasi, edukasi ya terhadap Edukasi. anak-anak SMP? Ini kan masih rawan sekali masa narkoba. Ini Aceh loh, Iya. di mana penghasil ganja terbesar di Terbesar. Asia. Wow, Dan prestasinya ya. Tapi bukan untuk dicoba ya. Silakan Taufik. Kalau kami memberi edukasinya, kami di bidang Go to School itu kami ke sekolah-sekolah, yaitu memberikan pemahaman kepada anak-anak kita tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena kenapa? Banyak dari mereka yang tidak paham masalah narkoba, sehingga mereka ingin cari tahu. Mereka mencari tahu dari internet, oh seperti ini rasanya, oh seperti ini cara menggunakannya, sehingga mereka sangat penasaran
muncul penasarannya sehingga mereka bisa mencobanya. Nah, dengan memberikan edukasi, dengan memberikan pemahaman, jadi mereka tahu bagaimana bahayanya jika kita menggunakan ini efeknya. Dan jika kita meninggalkan ini, dan ini efeknya, gitu. Jika kalian, saya selalu bercerita di saat sosialisasi kepada anak-anak, jika kalian ingin sukses, jika kalian ingin menggapai cita-cita kalian, maka kalian harus tinggalkan namanya narkoba. Karena narkoba itu merusak cita-cita, merusak generasi bangsa. Oke, masa depan juga ya. Iya, masa depan Nah, juga. ketika sesi tanya jawab sama anak-anak sekolah nih, banyak sekali pertanyaan, saya yakin sekali. Apa yang paling sering ditanyakan oleh anak-anak usia sekolah? Paling sering itu kalau mereka tanya dari mana dapatnya. Dia penasaran gitu kan, kok yang lain bisa dapat, kok dia nih belum dapat gitu. Jadi kita pas jawabnya tuh betul-betul harus hati-hati, karena kenapa? Kalau bisa jadi kalau kita jawab dia mau coba tuh kayak gitu. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya itu efeknya ke depan apa kayak gitu, karena katanya enak loh Kak, katanya kayak gitu. Seru kalau misalkan nggak gitu-gituan katanya, kalau kumpul sama teman-teman katanya nggak keren, nggak oke kayak gitu. Jadi di situ kita memang pertanyaan mereka sangat luar biasa sekali gitu Kak ya, mungkin memang pengalamannya juga dia pernah sering dengar kayak gitu. Jadi di situ kita memang benar-benar harus menjelaskan secara detail dan jangan sampai salah paham gitu, karena kalau salah paham ya bisa itu tadi, dia bukan malah menjauhi, malah dia pula yang ingin mencoba seperti itu. Narkoba Adin ada terbagi berapa macam sih Taufik? Kalau narkoba itu terbagi jadi 3, yaitu narkotika, psikotika, dan tropika. Itu kalau narkotika itu seperti bahan sintesis ataupun non sintesis seperti ganja. Kalau psikotropika itu dia lebih bermain kepada psikolog kita, sehingga seseorang menggunakan jenis psikotropika itu dia akan berhayal. Kalau tropika itu dia lebih memiliki kecanduan. Gitu. Oke, baik-baik, 3 ya, Ya, 3 3. macam. Serem juga nih. Jadi kan di saat anak-anak muda, anak-anak usia sekolah juga kan mereka sering disisipi seperti permen ya. Ya, seperti Reis, pernah nggak sih bergaul dengan teman-teman yang dia hobinya ya narkoba, ganja dan segala macam? Enggak sih. Nggak ada. Berarti pergaulan kamu masih positif aja ya? Ada nggak suka yang iseng-iseng ngajak itu? Ngajak sih sebenarnya Pak. Dia bilang pernah coba enggak? Dia bilang. Terus jawaban? Itu mungkin Bang harap apa dicoba kan. Oh gitu. Iya. Memang sudah tahu ya. Kita Awalnya pernah tahu nggak jenis narkoba itu seperti apa efeknya? enggak tahu sih. Tapi jangan penasaran ya. Ya, Penasaran bahaya. Kalau Penasaran pengen bahaya. nyoba. Iya, pengen nyoba. Apa yang menyebabkan kita ngomong soal anak-anak muda Iya. dulu nih ya kan? Apa yang menyebabkan mereka sampai lari ke narkoba? Apakah dari segi sosial ekonomi? Apakah juga dari segi broken home atau gimana nih Kak? Kalau menurut yang Nara temui di lapangan, sekarang ini bukan cuma dari segi ekonomi, karena narkoba itu sekarang dengan 1000 pun udah ada yang pengedar. Ya. Sekarang info terbaru itu mereka ada di packing kayak kecil-kecil kayak gitu, bervariasi mulai dari misalkan hari ini dia mau beli 1000 gitu kan, terus nanti minggu ke depannya dia udah nggak cukup dengan dosis yang 1000, itu bisa naik ke 10.000, lama-lama sampai ke juta-jutaan gitu, karena Nara pernah mewawancarai beberapa korban di rehabilitasi seperti itu. Kemudian juga dari keluarga sudah pasti kalau misal rata-rata korban dari penyalahgunaan narkoba itu adalah keluarga yang menengah ke atas dengan kondisi broken home seperti itu. Kemudian yang paling lagi lebih-lebihnya itu adalah dari kondisi lingkungan. Karena bisa jadi mereka dilahirkan dari keluarga yang baik-baik, kemudian mereka lingkungan sekitarnya itu juga tidak mendukung, maka dari lingkunganlah pengaruh yang paling besar bagi remaja sekarang untuk mendapatkan barang haram tersebut. Kalian punya data khusus nggak, minimal tahu nggak berapa jumlah anak-anak Aceh yang sampai saat ini masih menjadi korban dari narkoba? Mungkin Taufik Punya data atau minimal kalian tahu berapa orang atau pernah dapat berita kasus di mana gitu? Kalau berita ini keseluruhan. Kalau dari BNN penduduk Aceh yang mengungsi narkoba itu sekitar 72.000 ada. 72.000 ya. Karena kalau frekuensinya kami dapatkan dari Panti Rehab, yaitu frekuensi pemuda yang menggunakan narkoba dari 10 itu ada 1 orang yang menggunakan. Wow. Itu.
Itu saking bahagia, saking bahayanya. Bahkan kemarin ada Kepala BNN Pusat Indonesia, beliau mengatakan bahwa narkoba itu sangat bahaya. Bahkan di saat saking bahayanya, di saat kita buka pintu rumah itu sudah ada narkoba. Wow. Itu saking bahaya. Miris sekali melihat pergaulan ataupun dampak buruk lingkungan ya. Ya baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.